saya cukup prihatin sebagai lawyernya ya, bahwa beliau itu mengalami proses ini 21 tahun. Tahun 99 dia sudah mengalami penahanan, baik penahanan rutan maupun penahanan kota. Jadi cukup panjang dan beliau menyampaikan kepada saya, Anita, tolong saya untuk luruskan semua ini ke masyarakat. Insya Allah di sini ada banyak pakar hukum juga ada, dari DPR juga ada. Saya harapkan kita bisa memberikan pandangan-pandangan hukum yang baik ya kepada beliau. Jadi ketika 8 tahun kemudian setelah dilakukan eksekusi terhadap putusan, jaksa sudah melaksanakan, lalu kemudian jaksa PK 8 tahun kemudian, Pak Karni, 8 tahun kemudian. PK-nya 8 tahun kemudian. Tidak biasa lah begitu kira-kira. Berarti apa? By order. Saya bisa katakan ini by order. Ada kekuasaan yang melakukan ini. Saya cuma prihatin bahwa seorang Joko Chandra yang kita tahu membangun properti di Indonesia cukup besar, ya. Bagaimana mungkin, Pak, kalau seorang investor dalam negeri saja kita zolimi dengan mengkriminalisasi hukum dengan kekuasaannya, bagaimana investor asing mau masuk ke Indonesia? Gak ada trust. Jadi maksud Ibu kezoliman ini terjadi 2008 tuh? 2009. 2009. Ya, 2008-2009. Ya 11 tahun lalu itulah. Ya, oke. Lalu kemudian Pak Karni tanyakan mengenai bahwa kita bicara mulai dari KTP boleh? Beliau datang ke Indonesia karena memang syarat daripada permohonan PK harus hadir. Jadi saya memang mengatakan hadir Pak, karena harus hadir. Gak ada syarat lain adalah harus hadir, memenuhi ketentuan hukum SEMA. Ketika beliau hadir, beliau mengatakan saya, Anita, saya ada di rumah, bisa jemput saya untuk ke PN, siapa? Berarti saya jemput beliau dengan maksud tidak ada pikiran saya bahwa beliau sudah masuk, berarti beliau bebas keluar masuk dong. Apakah ada niat saya untuk menyembunyikan yang dikatakan tadi buron, dan yang saya katakan saya bantah hal buron. Karena tadi kita dengar bersama apa kata Kemenham mengatakan bahwa sebenarnya tahun 2012 itu hanya dimintakan 6 bulan saja oleh kejaksaan untuk pencekalannya. Setelah 6 bulan berarti beliau bebas. Lalu kemudian tahun 2014 red notice sudah tidak ada. Berarti beliau bebas, ya. Lalu kemudian juga kita lihat beberapa urutan daripada yang disampaikan dalam siaran pers Kemenham mengatakan bahwa Joko Chandra itu sudah dari tanggal 13 Mei itu dihapus Joko Chandra dari sistem perlintasan. Artinya beliau bebas.